Ada satu kalimat yang sering diucapin para legenda, buat jadi besar lo harus tahu rasanya jatuh. Tapi gimana kalau jatuhnya sangat dalam cuy? Sampai seluruh dunia yakin kalau lo nggak akan pernah bisa bangkit lagi. Ya, dia adalah Paul Pogba cuy. Juara dunia, bintang Manchester United, bintang Juventus, dan ikon sepak bola Prancis. Tapi juga korban cedera, bahan olok-olok, dan terakhir sosok yang dijatuhi skorsing karena doping. Tahun 2023 jadi titik terendah dalam hidupnya nih cuy. Pogba diskors 4 tahun oleh pengadilan anti doping. Dunia sepak bola seakan menutup pintu rapat-rapat buat Pogba. Banyak yang langsung hakimin, bilang Pogba udah selesai. Gak sedikit juga yang bilang dia itu overrated, pemalas, bahkan penipu nih cuy. Tapi mereka lupa, setiap manusia punya sisi rapuh. Setiap pejuang pernah kalah. Pogba gak lagi ada di lapangan, gak ada sorotan kamera, gak ada selebrasi gol, cuma kesunyian. Gue merasa kayak mati, tapi masih bernapas, begitulah katanya. Ia mulai menata ulang hidupnya, merenung dan membenahi diri, pelan-pelan, tanpa kamera, tanpa media. Dan akhirnya pengadilan arbitrase olahraga mengatakan hukuman skorsing doping Pogba dikurangin dari 4 tahun menjadi 18 bulan. Pogba menyambut baik putusan tersebut, sesuatu yang udah dinantikan dengan sabar selama ini nih cuy. Masa-masa gelap dalam karirnya akhirnya perlahan menemui titik terang. Kemudian datanglah harapan yang gak disangka nih cuy, AS Monaco yang tiba-tiba datang mengetuk. Mereka gak datang karena status bintang, tapi karena mereka melihat seseorang yang masih ingin berjuang, seseorang yang hanya butuh kesempatan kedua, dan Monaco memberikan kesempatan itu nih cuy. Tepat di hari Pogba menandatangani kontrak, sebuah momen pecah di ruang publik. Air matanya mengalir deras, bukan karena trofi, bukan karena gaji, tapi karena masih ada yang percaya. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa diterima nih cuy. Gue gak percaya ini nyata, gue bersyukur masih bisa kembali ke dunia yang gue cintai, kata Pogba. Kini Pogba bukan lagi superstar, dia bukan lagi pemain yang dielu-elukan, tapi dia adalah pejuang. Dan dari Monaco, dia mulai menulis ulang kisah hidupnya. Kisah yang bukan soal gaya rambut, bukan soal selebrasi, atau komentar nyeleneh, tapi tentang bertahan, jatuh, dan bangkit. Kita nggak tahu apakah Pogba akan kembali ke performa terbaiknya atau enggak. Tapi satu hal yang pasti nih cuy, Paul Pogba belum habis, dan dia kembali bukan untuk membuktikan sesuatu ke dunia, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak berdiri di lapangan.